Pernah nggak kamu bangun pagi dengan niat tulus? Hari ini gue mau berubah. Mau bangun lebih pagi, mau mulai olahraga, mau baca buku, mau hidup lebih rapi, lebih disiplin, lebih jadi orang. Tapi malamnya, kamu kembali rebahan, scroll HP, janji yang sama tertunda lagi. Dan pelan-pelan muncul satu suara kecil di kepala. Kayaknya gue emang gak konsisten ya. Gue emang gak disiplin. Mungkin gue bukan tipe orang yang bisa berubah. Padahal masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah cara kita memahami perubahan. Kita diajari bahwa perubahan itu harus besar, harus drastis, harus langsung kelihatan hasilnya. Padahal hidup jarang berubah lewat ledakan. Hidup berubah lewat akumulasi kecil yang konsisten. Bayangkan sebuah pesawat. Jika arah terbangnya bergeser hanya 1 derajat, di menit pertama hampir nggak terasa. Tapi setelah ribuan kilometer, pesawat itu bisa mendarat di benua yang sama sekali berbeda. Begitu juga hidup kamu. Perubahan besar jarang datang dari aksi besar. Kita sering fokus pada target, turun 20 kilo, punya tabungan ratusan juta, jadi ahli di satu bidang, hidup lebih bahagia. Tapi kita lupa satu hal penting. Hasil bukan tujuan. Hasil adalah efek samping dari sistem. Kalau kamu ingin tubuh sehat, pertanyaannya bukan berapa kilo ingin turun, tapi sistem hidup seperti apa yang kamu jalani setiap hari. Kalau kamu ingin sukses dalam karir, pertanyaannya bukan ingin jadi apa, tapi kebiasaan kecil apa yang kamu ulang-ulang terus-menerus. Masalahnya kita jatuh cinta pada tujuan, tapi malas membangun sistem. Kita ingin hasil cepat, tapi lupa bahwa pertumbuhan sejati itu diam-diam. Seperti es batu di ruangan dingin. Suhu naik dari -5 ke -4, -3, -2, belum ada perubahan. -1 masih beku. 0 derajat, retak. 1 derajat, mencair. Perubahan itu bukan terjadi di 1 derajat. Itu hasil dari semua derajat sebelumnya. Identitas adalah akar dari segala perubahan. Banyak orang mencoba berubah dari luar ke dalam. Aku mau lari setiap hari. Aku mau berhenti merokok. Aku mau rajin baca. Tapi perubahan yang bertahan lama justru terjadi dari dalam keluar. Bukan soal apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu percaya dirimu itu. Bukan aku mau baca buku, tapi aku adalah orang yang suka belajar. Bukan aku mau olahraga, tapi aku adalah orang yang menjaga tubuhnya. Setiap tindakan kecil adalah suara. Setiap kebiasaan adalah bukti identitas. Sekali kamu bangun pagi dan olahraga, kamu sedang berkata pada dirimu, "Oh, gue orang yang konsisten." Sekali kamu membaca 2 halaman buku, kamu sedang membangun identitas. "Oh, gue pembelajar." Identitas tidak dibentuk oleh satu keputusan besar. Ia dibentuk oleh bukti kecil yang diulang. Kenapa kita sulit konsisten? Karena otak manusia tidak dirancang untuk disiplin, tapi dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan. Otak selalu bertanya, mana yang paling mudah? Mana yang paling cepat memberi reward? Makanya HP lebih menarik daripada buku, kasur lebih menggoda daripada jogging, nunda rasanya lebih enak daripada mulai. Masalahnya bukan malas, masalahnya desain lingkungan kita salah. Kita mencoba melawan kebiasaan buruk dengan niat, padahal yang perlu diubah adalah lingkungan. Kalau snack ada di meja, jangan heran kamu ngemil. Kalau HP ada di samping bantal, jangan heran kamu scroll sampai pagi. Disiplin itu bukan soal kekuatan mental, tapi soal rekayasa lingkungan. Agar kebiasaan terbentuk, ada 4 tahap: isyarat, keinginan, respon, dan hadiah. Dan kebiasaan baik bisa dibangun dengan 4 prinsip sederhana. 1. Buat terlihat. Kalau kamu ingin membaca, letakkan buku di tempat yang kamu lihat. Kalau kamu ingin minum air, taruh botol di meja. Kebiasaan tidak dimulai dari motivasi, tapi dari isyarat visual. Kedua, buat menarik. Kita melakukan sesuatu karena terasa menyenangkan. Gabungkan kebiasaan baru dengan sesuatu yang kamu sukai. Misalnya, dengar podcast favorit hanya saat olahraga, minum kopi favorit hanya saat menulis. Otak belajar, oh ini enak, ulangi lagi.
Ketiga, buat mudah. Ini bagian paling sering disepelekan. Kalau targetmu olahraga 1 jam setiap hari, itu berat. Mulailah dari pakai sepatu olahraga, karena kebiasaan kecil membuka pintu kebiasaan besar. Keempat, buat memuaskan. Kita mengulang apa yang memberi rasa puas. Rayakan progres kecil. Catat konsistensi. Lihat rantai yang tidak putus. Jangan remehkan rasa, gue berhasil hari ini. Konsistensi itu lebih penting daripada intensitas. Lebih baik 10 menit setiap hari selama setahun daripada 2 jam tapi cuma seminggu sekali. Kesuksesan bukan milik yang paling hebat, tapi milik yang paling lama bertahan. Kalau hari ini gagal, bukan berarti kamu gagal. Aturannya sederhana. Jangan gagal 2 kali berturut-turut. 1 hari meleset itu manusiawi. 2 hari berturut-turut itu mulai jadi pola. Kamu tidak rusak. Kalau kamu merasa, kenapa hidup gue nggak berubah-ubah? Jawabannya mungkin sederhana, karena kebiasaan kecilmu konsisten membawa kamu ke arah yang sama. Kamu bukan kurang motivasi, kamu bukan kurang potensi, kamu cuma belum merancang sistem yang tepat. Hidupmu hari ini adalah hasil dari kebiasaan kemarin, dan hidupmu setahun ke depan ditentukan oleh satu pilihan kecil yang kamu ulang mulai hari ini. Tidak perlu sempurna, tidak perlu besar, cukup sedikit lebih baik dari kemarin. Dan ulangi, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil yang tidak kamu anggap penting. Dan di titik ini biasanya orang bertanya pelan dalam hati, kalau semua sesederhana kebiasaan kecil, kenapa hidup terasa begitu berat? Jawabannya karena kita sering menilai diri dari hasil, bukan dari arah. Kita melihat orang lain di puncak, lalu membandingkannya dengan proses kita yang masih berantakan. Padahal yang kita lihat dari orang lain adalah puncak gunung, sementara yang kita alami sendiri adalah jalan menanjak yang melelahkan. Kita lupa satu hal penting, tidak ada kebiasaan yang langsung mengubah hidup. Yang ada adalah kebiasaan kecil yang mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan begitu identitas berubah, perilaku akan mengikuti. Masalahnya perubahan identitas itu sunyi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi. Tidak ada yang memuji kamu karena bangun 20 menit lebih pagi, memilih air putih daripada minuman manis, membaca 3 halaman buku, menulis 1 paragraf meski lelah. Tapi justru disitulah fondasi hidup dibangun. Ada satu jebakan yang sering bikin orang berhenti. Menunggu hasil terlihat dulu baru percaya. Padahal logika yang benar justru kebalikan. Percaya dulu meski hasil belum kelihatan. Setiap kebiasaan baik adalah investasi tertunda. Hasilnya tidak datang hari ini, tidak juga besok. Ia datang diam-diam saat kamu hampir lupa kenapa dulu memulainya. Dan itulah kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan. Bukan karena kebiasaan itu tidak bekerja, tapi karena belum cukup lama bekerja. Hal lain yang sering menghancurkan konsistensi adalah standar perfeksionis. Kita sering berpikir, kalau nggak bisa maksimal, sekalian nggak usah. Padahal konsistensi tidak butuh heroisme. Ia butuh kerendahan hati untuk memulai kecil. Lebih baik olahraga 5 menit daripada 0, menulis 1 kalimat daripada tidak sama sekali, hadir meski setengah tenaga daripada menghilang. Karena kebiasaan bukan soal performa, tapi soal kehadiran. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Itu saja. Dan akan ada hari-hari berat, hari di mana kamu lelah, hari di mana hidup terasa tidak adil, hari di mana kamu bertanya, ngapain sih gue capek-capek begini? Di hari seperti itu jangan tanya apa gunanya buat masa depan. Tanya saja, aksi kecil apa yang bisa gue lakukan hari ini untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Karena yang paling menyakitkan bukan gagal, tapi menyerah pada versi diri yang sebenarnya ingin bertumbuh. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kamu akan berubah. Bukan karena satu keputusan besar, tapi karena ratusan keputusan kecil yang kamu ambil saat tidak ada yang melihat. Kamu jadi orang yang lebih percaya diri, lebih stabil secara emosi, lebih tenang menghadapi hidup, lebih tahan banting saat gagal. Bukan karena hidupmu lebih mudah, tapi karena kamu lebih kuat secara internal. Dan di satu titik, kamu akan menoleh ke belakang dan sadar sesuatu yang sederhana tapi dalam. Oh, ternyata gue bisa konsisten. Oh, ternyata gue bisa berubah. Oh, ternyata gue bukan orang yang gagal. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu berhenti menunggu motivasi dan mulai membangun sistem kecil yang setia. Jadi, kalau hari ini hidupmu masih terasa berantakan, itu bukan tanda kamu salah jalan.
Bisa jadi itu tanda kamu sedang berada di fase paling sunyi dari pertumbuhan. Tetap lakukan hal kecilmu, tetap ulangi, tetap hadir. Karena suatu hari nanti, orang akan melihat hidupmu dan berkata, "Gila ya, kok bisa sejauh itu?" Dan kamu tahu jawabannya, bukan karena satu momen besar, tapi karena hal kecil yang kamu pilih untuk tidak berhenti lakukan.